Definisi iklan, segala bentuk pesan tentang produk yang disampaikan lewat media ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat atau masyarakat periklanan Indonesia. Pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan sebagian atau seluruh masyarakat Dewan Periklanan. 3. Suatu bentuk dari komunikasi massa atau komunikasi direct to consumer yang bersifat non-personal dan dinanai oleh perusahaan bisnis, organisasi nirlaba atau individu yang diidentifikasikan dengan berbagai cara. Pesan iklan, pihak memberi dana tersebut berharap untuk menginformasikan atau membujuk para anggota dari khalayak tertentu. Definisi periklanan: keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Setiap penyampaian informasi tentang barang ataupun gagasan yang menggunakan media non-personal yang dibayar. Seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Fungsi iklan ini ada 5. Yang pertama yaitu assisting atau artinya membantu. Fungsi assisting atau membantu terkait dengan memberikan dukungan atau bantuan kepada konsumen dalam memahami produk atau layanan. Iklan dengan fungsi ini mungkin berfokus pada memberikan panduan penggunaan, memberikan tutorial yang dapat membantu konsumen memaksimalkan manfaat produk atau layanan. Fungsi yang kedua yaitu added value atau artinya penambahan nilai. Fungsi penambahan nilai menyoroti iklan dengan fungsi ini berusaha menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut lebih dari sekedar kebutuhan dasar dan dapat memberikan nilai tambah atau pengalaman yang unik kepada konsumen. Fungsi yang ketiga yaitu reminding atau artinya mengingatkan. Fungsi mengingatkan ini bertujuan untuk mempertahankan kesadaran konsumen terhadap produk atau merek. Ini melibatkan penyampaian pesan yang berfokus pada merek secara berkala untuk menjaga produk tetap dalam pikiran konsumen. Fungsi yang keempat yaitu informing atau artinya memberikan informasi. Fungsi ini bertujuan menyediakan informasi yang jelas dan berguna kepada audiens mengenai produk atau layanan. Iklan ini dengan fungsi informasi memberikan pengetahuan tentang fitur, manfaat, dan karakteristik produk atau layanan tersebut. Fungsi iklan yang kelima yaitu persuading atau meyakinkan. Fungsi persuasi dalam iklan bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens agar mengambil tindakan tertentu, seperti membeli produk atau menggunakan layanan. Sifat iklan: 4. Kemampuan berekspresi yang lebih kuat. 1. Kemampuan mengajak atau persuade. 2. Tidak bersifat pribadi atau impersonality. 3. Kemampuan berekspresi yang lebih kuat atau amplified expressiveness. 4. Presentasi umum atau public presentation. Selanjutnya, faktor rangsangan psikologis dibagi menjadi 5. 1. Kebosanan. 2. Kekontrasan dan mudah diingat. 3. Tokoh yang menyampaikan pesan. 4. Keindahan. Dan 5. Kejelekan. Perhatian pesan iklan terdiri dari need, permanent interest, immediate concern, span of attention, focused attention, and attitude and opinion. Selanjutnya, strategi periklanan. Marketing brief, ada informasi brand, informasi produk knowledge, informasi diferensiasi, informasi target audience, informasi analisis SWOT, dan informasi kompetitor. Creative brief, ada penetapan tujuan, pernyataan masalah pemasarannya, target audience, keuntungan kunci atau ide pesan utama, alasan konsumen untuk percaya pilihan gaya atau tone, dan terakhir dampak yang diharapkan. Unique selling proposition, manfaat spesifik yang diberikan produk, unik dan keunikan merek, menjawab pertanyaan mengapa konsumen membeli produkmu sebagai ganti produk pesaing, harus sangat kuat sehingga mampu menggerakkan konsumen. Memelihara fokus USP adalah pengulangan, produk yang diiklankan adalah produk untuk kategori baru, tapi bukan merek baru. Benefit produk yang utama, semua terpakai atau belum terkomunikasikan oleh komputer. Benefit yang ditonjolkan benar-benar dan stabil di mata konsumen. Brand image oriented, product benefit atau future oriented. Selanjutnya, pesan iklan terdiri dari 1. Brand image oriented, 2. Membangun citra kepribadian, 3. Menikmati keuntungan secara psikologis dan emosional dari sebuah produk yang digunakan konsumen, 4. Menciptakan image, citra, atau kepribadian tertentu untuk membedakannya dengan yang lain, 5. Penggunaan strategi brand image oriented, 6. Membangun sebuah citra merek yang positif di mata konsumen atau pelanggan, 7. Membangun image khusus, 8. Gaya periklanan yang konsisten ditopang oleh sebuah simbol yang kuat, 9. Citra merek sebagai strategi diferensiasi, 10. Konsumen membeli manfaat fisik dan psikologis, bukan sekedar membeli sebuah produk, 11.
Periklanan harus menjadi investasi jangka panjang dalam mengembangkan dan mempertahankan citra. Pesan iklan, produk benefit atau fitur oriented, menempatkan produk pada tangga-tangga atau kotak pikiran calon konsumen. Berorientasi pada kompetitor, khususnya berorientasi pada market leader berdasarkan pada keunggulan atribut, manfaat, dan produk kelas atas posisi relatif terhadap kompetitor. Merek mudah diingat oleh konsumen, produk harus dikaitkan dengan market leader namun tanpa head-on attack dengan market leader. Berorientasi pada target market yang akan dijangkau, membuat produk, jasa, atau perusahaan itu dipersepsikan berbeda, tak sekadar beda tapi harus bisa memisahkan diri dari produk yang lain. Perbedaan yang dinyatakan disukai bahkan ditunggu-tunggu calon konsumen. Positioning harus diapresiasi secara positif oleh konsumen dan menjadi reason to buy. Positioning mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif produk atau perusahaan. Positioning bersifat unik sehingga dapat. Selanjutnya, sebuah pesan periklanan dengan gaya yang berbeda memiliki nilai-nilai, yaitu yang pertama, simple. Iklan sebaiknya simple, karena kata simple sering diartikan sederhana sebagai sesuatu yang dapat dimengerti dengan sekali pandang atau lihat dan komunikatif. Yang kedua, unique spiting, yaitu artinya memiliki keunikan dan tidak terduga-duga, memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam otak manusia dan mudah diingat. Yang ketiga, persuasif, memiliki daya bujuk yang kuat, akan menggerakkan konsumen untuk dengan brand dan tertarik untuk mencobanya. Relevan, ide harus tetap relevan dari sisi rasionalitas maupun dari produknya, serta memiliki korelasi dengan positioning dan personality brand. Entertaining, menghibur bukan berarti lucu, namun dalam skala yang lebih luas berarti harus mampu mempermainkan emosi konsumen atau pelanggan. Emosi inilah yang akan memunculkan simpati konsumen terhadap produk yang diiklankan. Yang terakhir yaitu acceptable, yang artinya menilai sebuah iklan adalah konsumen. Konsumen menerima pesan secara jelas dan tegas. Sebuah pesan periklanan dengan gaya yang berbeda memiliki nilai-nilai. Pendekatan yang digunakan dalam membuat lenturan untuk menciptakan iklan yang menarik. 1. Plesetan. Orang tertawa ketika mendengar plesetan yang relevansinya relevan dalam konteks ini mengacu pada kata aslinya yang kemudian dipelesetkan. 2. Visual product. Penggantian sebuah visual dengan visual lainnya, mengganti secara keseluruhan ukurannya atau satu elemen. 3. Headline atau tipografi. Visual berbentuk susunan kata dari headline atau tipografi yang membuat makna tertentu. 4. Logo. Menjadikan elemen logo sebagai sumber ide dalam penyampaian pesan iklan. 5. Makna ganda. Menghindarkan simbol sehingga mampu mewakilkan dua benda atau dua hal sekaligus. 6. Toko sebagai endorser. Penggunaan orang atau tokoh figur publik dalam penyampaian pesan. 7. Seks. Mengarahkan pikiran konsumen pada hal-hal yang sensual. 8. Fungsi produk. Memindahkan fungsi dari satu produk pada hal yang bersifat positif untuk mendekatkan. Menjaga relevansi dengan pesan yang ingin disampaikan sebagai berikut. 1. Produk shoot, pengambilan gambar berkonsentrasi pada produk. 2. Pendekatan budaya, penggunaan bentuk budaya lokal untuk menyampaikan pesan penjualan. 3. Humor, berhati-hatilah dalam menggunakan secara humor sebagai pendekatan. Menurut Max Sutherland, iklan lucu akan mengurangi unsur pesan yang penting. Fokus audiens justru akan tertuju pada lucunya dan bukan pada Hal yang harus dilakukan dalam membuat perumusan kreativitas iklan. Yang pertama yaitu directed creativity. Kreativitas yang dibuat harus sesuai dengan what to say yang telah ditentukan. What to say ini merupakan inti pesan yang akan disampaikan kepada audiens, tertuang dalam creative brief. Brand name exposure. Brand name exposure di individual brand name dan company brand name. Brand name exposure ditujukan untuk mendapatkan brand awareness. Positive unique ones. Iklan yang efektif harus mampu menciptakan asosiasi yang positif. Iklan harus efektif dan kreatif. Iklan menjadi sia-sia manakala hanya sekedar kreatif namun tidak efektif sehingga menimbulkan asosiasi yang salah di hati konsumen, pelanggan, atau audiens. Pesan mudah diingat dengan baik yaitu berkait dengan langsung dengan asosiasi indera atau visual, konteks emosional seperti cinta, kebahagiaan, dan keadilan, kualitas yang menonjol atau berbeda, asosiasi yang intensif, dan hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi. Yang terakhir yaitu selectivity. Berkaitan dengan pesan yang disampaikan kepada sasaran dan endorse atau product ambassador sebagai pembawa pesan dari iklan tersebut. Selanjutnya, menemukan ide kreatif. Yang pertama, convention, yaitu analisis terhadap kebiasaan ide iklan produk di kategori yang sama. Berpikir inside the box, mengetahui lebih dulu seperti apa insight-nya, baru dilanjutkan dengan mencari outside-nya. Yang kedua, distortion, yaitu tahapan berpikir, mencari sesuatu yang di luar kebiasaan atau out-box thinking. Buat daftar ide sebanyak-banyaknya outside the box. Melakukan inkubasi, yaitu bagian dari stres, keluar dari masalah atau refreshing, namun tidak terlalu lama, dan mendiskusikannya dengan rekan kerja atau teman. Dan melakukan brainstorming, melakukan iluminasi. Tahap temuan, sebuah ide timbul dan memberikan semangat untuk mewujudkan dan melaksanakan ide.
Dan terakhir yang ketiga yaitu kembali ke visi iklan. Brief yang dibuat dari daftar ide yang ditemukan, menentukan ide mana yang relevan dengan visi iklan dan sesuai brief. 3 kode-kode Chandler 2021. 1 adalah kode sosial, bahasa verbal, subkode, fonologi, sintaksis, leksikal, prosodik, dan paralinguistik. Bahasa tubuh, kontak tubuh, kedekatan, orientasi, fisik, penampilan, ekspresi wajah, tatapan, anggukan kepala, gestur, dan postur. Komoditas fashion, pakaian, mobil, perilaku, protokol, ritual, role-playing games. 2 yaitu kode tekstual. Kode-kode ilmiah termasuk mematikan kode-kode estetik, termasuk di dalamnya berbagai macam-macam seni, puisi, drama, seni lukis, patung, musik, dan lain-lain. Termasuk klasikisme, romantisisme, realistisme, kode-kode genre retorikal, stylistik, eksposisi, argumen, deskripsi, dan narasi, dan seterusnya. Kode-kode media massa termasuk fotografi, televisual, film, radio, surat kabar, majalah, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat konvensional, termasuk formatnya. Ketiga yaitu kode interpretasi